yang paling banyak gugur adalah di SKD ini. Kakak dulu menghabiskan uang berapa sih untuk bisa menjadi seorang Polsuspas? Buku CPNS sukses bla 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 bla. Alah, itu semua hanya tentang produk gitu. Siap Kak. Siap. Siap Kak. Dibaca nih bareng-bareng. Saat kamu sedang bermalas-malasan, tidur-tiduran, atau menjadi kaum rebahan, ingatlah bahwasannya ratusan bahkan ribuan pesaingmu berusaha keras mengalahkanmu. Nah, daripada teman-teman bingung, Kak kapan dibuka pendaftaran, sampai beribu-ribu kali yang ditanyakan di chat, di DM. Nah, mending teman-teman gak usah sibuk sama itu, mending teman-teman sekarang persiapan ya. Karena dari semua seleksi, kalau menurut saya pribadi, itu yang paling susah itu adalah di seleksi kemampuan dasar. Nah, ini yang membutuhkan yang banyak memangkas peserta yang ada itu ya. Dan yang membuat berat, kenapa sih SKD ini susah dan sulit untuk ditembus oleh peserta? Karena pertama, selain teman-teman harus memenuhi passing grade yang sudah ditentukan, teman-teman juga harus berjuang atau berebut dalam hal perankingan teman-teman. Seperti yang sudah dibahas kemarin, bahwasannya SKD ini yang diambil hanya 3 kali formasi jabatan yang dilamar. Selain lulus passing grade dan juga harus memenuhi perankingan gitu ya. Bagi teman-teman juga saya tekankan ya, ketika teman-teman sering bertanya, kakak dulu menghabiskan uang berapa sih untuk bisa menjadi seorang Polsuspas, berapa yang harus dibayar gitu ya. Saya tekankan lagi bahwasannya saya dulu benar-benar murni, tidak ada namanya mengeluarkan uang untuk proses kelulusan. Jadi saya tekankan ke teman-teman, jadi ketika teman-teman ada yang menawari untuk ini dan uangnya ratusan juta dan bla bla bla, jangan percaya teman-teman, karena proses seleksi di Polsuspas itu sudah benar-benar bersih gitu ya. Kenapa saya bisa berani menjamin seperti itu? Ya saya sendiri buktinya gitu ya. Saya juga nggak pernah bayar apa-apa, nggak ada kenalan orang dalam dan seterusnya. Saya murni pure, memang murni lulus gitu ya. Selanjutnya yaitu, nah ini adalah salah satu contoh di hasil rekapitulasi seleksi kompetensi SKD ya, pengadaan CPNS 2019. Nah, dari ini khususnya di Jawa Timur nih ya, karena saya bertugas di Jawa Timur, jadi lebih mengikuti perkembangan itu di Jawa Timur. Ini yang benar-benar memangkas dari semua jumlah peserta. Yang paling banyak gugur adalah di SKD ini. Nah, saya kasih tips kepada teman-teman, ketika teman-teman kenapa sih kok di tes SKD ini banyak yang gugur, banyak yang jatuhnya di SKD gitu. Belajarnya apa, keluarnya apa, itu ya jadi bikin kesusahan. Dan SKD ini seakan-akan menuntut kita untuk bisa semuanya yang diujikan di dalam SKD itu sendiri. Sedangkan dalam SKD itu ada beberapa materi yang diujikan gitu ya, yang terdiri dari TU sebanyak 35 soal, TWK sebanyak 30 soal, dan TKP sebanyak 35 soal. SKD itu sendiri teman-teman akan diujikan dengan sebanyak 100 soal, 100 ini ya. Dan di dalamnya itu nanti teman-teman harus memenuhi passing grade atau nilai minimum yang harus dipenuhi oleh teman-teman. Nah, untuk yang diujikan sendiri itu ada ini, TU terdiri dari kemampuan verbal, numerik, dan figural. Untuk TWK-nya nasionalisme, integritas, pilar negara, bela negara, dan bahasa Indonesia. Dan di TKP itu pelayanan publik, jaringan kinerja, budaya organisasi, sosial budaya, teknologi informasi, dan profesionalisme. Di antara komposisi nilai dari 3 ini, ketika di antara satu tes tidak lulus, meskipun nilai teman-teman di misal ya TWK sama TKP-nya tinggi-tinggi atau nilai maksimal,
Tapi ketika di TIU teman-teman nilainya tidak memenuhi passing grade, maka teman-teman dianggap tidak lolos dan ya nunggu pemeringkatan gitu ya. Makanya teman-teman harus memenuhi semua dari passing grade yang sudah ditentukan. Nah, inilah yang teman-teman harus pelajari. Nah, ini sesuai dengan Permenpan 48 tahun 2020. Nah, ini buat catatan juga. Jadi ketika teman-teman mau ikut tes seleksi sebagai CPNS atau Polsuspat, maka teman-teman harus mencari peraturan yang mengatur tentang materi yang diujikan. Jadi setiap tahunnya bisa saja berubah ya. Saya juga akan berbagi kepada teman-teman semua tentang tips dalam menyikapi seleksi gitu ya. Mungkin teman-teman saat ini masih ada yang masih sekolah atau juga sibuk bekerja dan seterusnya. Dan itu tidak ada alasan bagi teman-teman untuk tidak ada waktu gitu. Teman-teman harus benar-benar mempersiapkan. Memang harus ada pengorbanan ya yang harus diberikan oleh teman-teman gitu. Ya, untuk masa depan teman-teman sendiri. Next, tipsnya itu yang pertama adalah belajar efektif gitu ya. Nah, belajar efektif ini belajarnya itu di jam efektif. Misal kalau saya dulu itu sukanya itu habis sholat ibadah subuh ya. Karena aku muslim gitu ya. Jadi aku setelah habis subuh itu belajar gitu ya. Tentunya teman-teman harus mampu belajar yang sesuai dan terarah gitu ya. Habis itu fokus belajar. Jadi ketika memang benar-benar selesai diniatin untuk belajar ya, namanya HP, media sosial dan kesibukan lainnya itu ditinggalkan gitu. Teman-teman benar-benar harus memang fokus dengan apa yang teman-teman pelajari gitu. Terus suasana belajar yang mendukung, misalnya kondisi teman-teman udah memang benar siap dan rileks dalam belajar. Terus juga sarana dan prasarananya teman-teman belajar itu ya, tempat dan ruangan teman-teman juga harus ada buku ya. Saya tidak menyarankan buku apa yang paling jitu, tapi teman-teman harus pandai-pandai bisa mensortir buku itu materi apa aja yang sesuai dengan Permenpan tadi yang saya bahas. Jadi sesuai dengan kebutuhan soal ini ya. Jadi banyak sih di luar itu yang menjual buku CPNS sukses bla 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 bla. Alah, itu semua hanya tentang produk gitu ya. Bukan tentang jitu-jitu enggak gitu. Tapi ya semua kembali ke teman-teman. Jadi ketika teman-teman belajar, teman-teman itu harus benar-benar belajar atau memilih kumpulan soal yang di sana nanti ada pembahasannya gitu ya. Dan kalau bisa teman-teman belajar itu jangan hanya terpaku pada latihan soal yang itu-itu aja. Teman-teman harus bisa lebih luas lagi gitu ya. Jadi materinya lebih luas. Misalnya teman-teman ada soal nih, misal tentang numerik ya, karena di tes TIU. Nah, itu teman-teman nanti biasanya numerik, misalnya deret, peluang gitu ya. Teman-teman ketika teman-teman ada kelemahan di deret atau di TIU lah kasarannya ya, di TIU lemah, maka teman-teman jangan hanya mau belajar yang teman-teman bisa gitu ya, tapi teman-teman harus mampu melakukan atau mengalahkan rasa malas belajar satu materi gitu ya, karena teman-teman gak suka, tapi itu harus teman-teman lawan sehingga teman-teman betul-betul paham dan teman-teman bisa menyelesaikan soal itu gitu ya. Next, menyediakan soal-soal dengan pembahasannya. Jangan belajar hanya soal aja dan kunci jawaban, tapi teman-teman harus tahu pembahasannya. Kalaupun nanti memang di soal itu tidak ada kunci jawaban, maka teman-teman bisa mencarinya ya, materinya itu dicari gitu ya, dipilah-pilah lah. Nanti ini sering keluar. Nanti teman-teman ketika nanti insya Allah saya bagikan paket soal kepada teman-teman, ini contoh dan gratis ya gratis semuanya ya. Oke, dan gratis. Nanti ketika teman-teman belajar dari beberapa paket soal, misal paket A, paket B, paket C, kan sudah 3 paket soal nih yang dibagikan kepada teman-teman.
dan sudah sesuai dengan Permenpan RB. Nah, di situ kan nanti akan ada kecenderungan soal gitu. Misal ya, paket A keluar deret, paket B keluar deret lagi, paket C keluar soal tentang deret lagi. Maka teman-teman harus berarti deret atau soal tentang deret ini sering keluar di paket. Maka teman-teman harus benar-benar menguasai materi tentang deret aritmatika. Misal gitu ya. Jadi itu teman-teman harus bisa menganalisa dari beberapa paket soal yang dipelajari, baru teman-teman simpulkan dan teman-teman harus bisa mengerjakan gitu ya. Terus tips berikutnya yaitu adalah belajar bersama. Nah, ketika teman-teman tentunya ya setiap orang itu punya kelebihan ya, plus minus, ada yang lebih pandai di bahasa, ada yang pandai di matematika gitu. Nah, saran saya teman-teman harus punya partner gitu ya, punya teman. Bolehlah teman-teman satu kelas atau teman yang punya kemauan yang sama untuk benar-benar menyicil belajar dari sekarang gitu ya. Untuk seleksi SKD saya rasa pembahasannya sampai sini. Saya sekarang mau buka sesi tanya jawab aja dulu. Kak mau tanya tips biar ngerjainnya cepat itu yang lebih baik dikerjakan duluan itu yang TWK, TIU apa TKP? Boleh disilakan dikerjain dulu semampu teman-teman. Maksudnya mengikuti urutan ya, urutan soal itu ya. Jadi diurut ya, 1 sampai 100. Nanti ketika berjalan itu ke teman-teman mungkin ada kesulitan, ditinggal, ini aku lemah, ditinggal, tadi jalan gitu aja. Nanti ketika ada sampai 100 sudah selesai, sudah dikerjain, terus ada masih ya bolong-bolong tuh yang belum dikerjain gitu ya, maka teman-teman boleh untuk kembali lagi. Kak izin bertanya. Iya. Untuk apa nilai dari TIU, TKP dan CPA itu berapa Kak? Kan itu soalnya dari 100 soal itu berapa? Dari tiga substansi soal itu. TKP itu soalnya sebanyak 35, nilai maksimal 175. Tes intelijensi umum sebanyak 35 soal, nilai maksimalnya 175, dan tes wawasan kebangsaan sebanyak 30 soal dan nilai maksimal 150. Jadi total skor itu nanti adalah 500. Kak mau tanya, kalau udah jadi apakah kita tempatkan di daerah masing-masing atau daerah lain? Jadi untuk penempatan itu nanti penempatan itu tergantung kebijakan pada saat pelaksanaan seleksi gitu. Kalau saya dulu masih di luar domisili semua, harus keluar domisili. Dan untuk yang tahun ini 2019 yang baru kemarin saja dilantik gitu, itu penempatannya sesuai domisili masing-masing. Jadi kembali kepada kebijakan. Dan tenang aja, kalau masih Polsuspas itu masih di dalam satu provinsi, gak mungkin keluar ke luar provinsi gitu. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua karena sudah sore, dan saya rasa teman-teman udah paham tentang SKD ini. Tinggal teman-teman melakukan persiapan yang lebih ya, persiapan yang lebih untuk menyikapi menyiapkan pelaksanaan seleksi CPNS itu sendiri. Dan untuk soal-soal aku punya sih kumpulan soal, nanti saya bagikan linknya via grup ya. Dan untuk teman-teman yang kemarin-kemarinnya masih ketinggalan kelas, silakan bisa nonton di channel dari fasilitator yang channelnya udah ditaruh di grup ya. Oke, kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada pertemuan kali ini. Untuk kelas selanjutnya yaitu tentang SKB, jangan lupa jangan sampai ketinggalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.